hari ini sangat senang sekali. Semuanya kita dapat berkumpul di ibadah minggu ini. Ya, adik-adik, bulan ini, bulan Januari, kita akan terus mencari tahu bagaimana sih Tuhan dapat memberi kita keberanian. Oke, tapi sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu yuk. Mari semuanya kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru dan juga minggu yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan masih berikan sehingga kami boleh beribadah bersama-sama hari ini. Pimpin kami dan siapkan hati kami. Biarlah Tuhan yang ada dalam diri kami, dalam hati kami, membuat kami siap untuk memuji nama-Mu dan juga mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan, kita akan bersukacita bersama-sama. When I wake up, I know that you are with me every step of the way. You're strong enough to handle any fear that I face. Even things that scare me, 'cause they seem too big. Even all the hard things that make me wanna quit. You're bigger than it all, and you're in charge of it. And I don't feel so worried when I look to you, Jesus. Your love is unforgettable. Your strength is undeniable. With you, nothing is impossible. You are the reason, you are the reason I'm brave. You are the reason, you are the reason I'm brave. You are the reason, you are the reason I'm brave. When I look at how great you are, your kindness helps me believe that you are good, and with you I can do anything. Even things that scare me, 'cause they seem too big. Even all the hard things that make me wanna quit. You're bigger than it all, and you're in charge of it. And I don't feel so worried when I look to you, Jesus. Your love is unforgettable. Your strength is undeniable. With you, nothing is impossible.
trees, everything God made. The ocean blue, even me and you. Yes, it's true. God made awesome. He made it awesome. And it is awesome to see. So I say, hey! Look around, sing and shout. 1, 2, 3, everybody sing, wow! Look around, sing and shout. 1, 2, 3, everybody sing, wow! The brightest stars and the biggest trees. 1, 2, 3, everybody sing, wow! The ocean blue, even me and you. 1, 2, 3, everybody sing, wow! Awesome, he made it awesome, and it is awesome to see. I said it's awesome, he made it awesome, and it is awesome to see. So I say, hey! Look around, sing and shout. 1, 2, 3, everybody sing, wow! Look around, sing and shout. 1, 2, 3, everybody sing, wow! The brightest stars and the biggest trees. 1, 2, 3, everybody sing, wow! The ocean blue, even me and you. 1, 2, 3, everybody sing, wow! 1, 2, 3, everybody sing, wow! Adik-adik, kita mau menari buat Tuhan. Adik-adik jangan malu-malu ya. Yesus, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih di jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Adik-adik angkat tangannya sama-sama, katakan dengan
Adik-adik, tahukah kalian apa itu keberanian? Ya, betul. Keberanian adalah berani melakukan apa yang harus kamu lakukan, bahkan ketika segala sesuatu tampak mustahil. Ketika berpikir tentang keberanian adik-adik, kakak tiba-tiba sedang berpikir nih tentang pahlawan super. Ya, ketika berpikir tentang pahlawan super, kakak berpikir tentang kekuatan super. Wah, kau udah kuat belum ya ini ya? Wah, kayaknya nggak ada apa-apanya nih. Nah, adik-adik, kakak punya rencana nih. Kita akan mencoba dengan beberapa kekuatan kita sendiri. Nih, kakak punya beberapa lembar kertas. Dalam hitungan ketiga, kakak ingin kita semua meremasnya menjadi batu. Oke, siap? 1, 2, 3. Kita remas-remas, kita remas-remas, kita remas-remas. Sekarang remasan kertas ini sudah menjadi batu-batu kecil. Wah, lihatlah kekuatan super kita. Luar biasa. Nah, selanjutnya kakak ingin kita meremas semua batu tadi, kumpulan batu-batu kecil ini, kita remas menjadi batu yang besar. Ya, kita jadikan satu menjadi batu yang besar. Coba ya, ikutin kakak ya, kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Nah, sekarang batu yang besar-besar ini kita akan mencapai puncak tantangan yang terakhir. Apa itu, Kak? Nah, mari kita menempatkan semua batu-batu besar kita itu menjadi sebuah batu raksasa. Sekarang kita punya satu batu raksasa. Kakak ingin kita mau melihat nih, kira-kira kalau batu raksasa ini dapat kita pakai untuk merobohkan atau menggulingkan sesuatu yang besar? Apakah bisa? Apakah lemparan kakak ini mengenai tanah atau mengenai tembok? Dan apa yang akan terjadi? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Keren. Ternyata kita bisa menghadapi ketakutan kita apabila kita punya teman yang sangat kuat, adik-adik. Kalau kita bisa bersama-sama. Nah, sekarang mari kita dengarkan cerita tentang kekuatan dan keberanian super yang satu ini. Hai adik-adik. Pada waktu itu, salah satu cara Tuhan berbicara dengan umatnya adalah lewat para imam. Imam besar Samuel adalah seorang yang cinta Tuhan dan dapat mendengar suara Tuhan sejak kecil. Dia sangat sedih melihat rajanya sering mengabaikan Tuhan. Lalu Tuhan berbicara kepada Samuel. Aku mengutus engkau menemui Isai di Bethlehem. Aku sudah memilih salah satu anak laki-lakinya untuk menjadi raja. Samuel berada dalam posisi yang sulit. Saul dapat saja membunuh Samuel karena mengurapi seorang untuk menjadi raja. Tapi Samuel memutuskan untuk berani melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya.
Samuel pergi ke Bethlehem, tempat Isai tinggal bersama anak-anaknya. Anak sulungnya Eliab perawakannya sempurna. Ia seperti calon raja. Samuel berbicara dalam hati. Ini pasti orangnya yang Tuhan suruh untuk saya urapi. Tapi Tuhan punya sesuatu yang sangat penting yang harus disampaikan kepada Samuel. Jangan pedulikan perawakan dan penampilannya. Aku tidak akan memilih dia. Manusia melihat apa yang di luar, tetapi Tuhan melihat hati. Isai punya 6 anak lagi. Mereka berdiri di hadapan Samuel. Walaupun kelihatan gagah, tapi Tuhan sudah menyatakan dengan jelas kepada Samuel. Tuhan juga tidak memilih mereka. Apakah hanya ini anak-anakmu? Ada satu lagi anak bungsuku sedang mengembalakan domba. Oh, baiklah, bawa dia kemari. Lalu Isai memanggil anak bungsunya, yaitu Daud. Ketika Daud muncul di hadapan Isai, ia tampak dan berbau seperti habis bersama domba-domba. Tapi Tuhan melihat hatinya Daud dibanding dengan penampilannya. Dia berkata kepada Samuel, Bangunlah dan urapi dia. Inilah orangnya. Kemudian Samuel menuangkan minyak ke atas kepala Daud sebagai tanda khusus bahwa Tuhan telah memilih Raja Israel yang baru. Perlu diketahui bahwa Daud tidak langsung menjadi raja. Bahkan Saul pun tidak tahu bahwa sudah ada raja baru yang menunggu. Dia terlalu sibuk memimpin bangsanya dan kemudian berusaha mengatasi serangan bangsa Filistin. Bangsa Filistin punya senjata rahasia, seorang tentara yang tingginya lebih dari 3 meter. Ia bernama Goliat. Pilihlah seseorang untuk melawan aku, sehingga kita dapat memutuskan pemenang dari perang ini. Tentu saja orang Israel sangat ketakutan. Selama 40 hari cemas di belakang garis perang, sementara Goliat mengulang-ulang tantangannya. Saudara-saudaranya Daud adalah tentaranya Saul. Setelah beberapa waktu, ayah mereka ingin memastikan mereka baik-baik saja. Jadi, Isai menyuruh Daud untuk meninggalkan domba-dombanya dan mengantarkan makanan kepada saudara-saudaranya. Daud sampai tepat pada saat Goliat menyampaikan tantangannya. Ayo bertarung denganku, aku menantangmu. Daud menoleh dan menatap dia. Siapakah orang ini yang berani mengolok-olok umat Tuhan? Seseorang harus melawannya. Perkataan ini sampai kepada Saul bahwa anak ini menanyakan tentang Goliat. Lalu Saul memanggil Daud. Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Kamu terlalu muda. Ketika aku mengembalakan domba ayahku, kadang binatang buas menyerang. Aku mengejarnya untuk menyelamatkan domba-domba. Aku telah membunuh singa dan beruang. Tuhan selamatkan aku dari hewan buas. Pasti juga dia selamatkan aku dari orang Filistin ini. Pergilah, kiranya Tuhan menyertaimu. Awalnya Saul memakaikan baju perangnya pada Daud. Tapi sangat berat. Dan Daud tidak terbiasa. Kemudian Daud melepaskannya dan pergi mengumpulkan 5 batu licin dari dasar sungai. Ayo lawan aku. Kali ini ketika Goliat menyampaikan tantangannya, Daud melangkah maju dan tentara itu meremehkannya. Datanglah kemari, aku akan menjadikanmu umpan hewan buas. Kamu datang melawan aku dengan pedang, tapi aku mendatangimu dengan nama Tuhan. Dia akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Ya. Saat Goliat maju menyerang, Daud segera berlari maju. Dia mengambil salah satu batunya, menaruhnya di ketapel, kemudian melontarkannya dengan kuat. Dan batu itu melesat ke udara dan mengenai Goliat tepat di dahinya. Raksasa itu terhuyung-huyung, kemudian jatuh ke tanah dan mati. Ketika pasukan Filistin melihat pahlawannya mati, mereka panik
dan segera melarikan diri, dan pasukan Israel memburu mereka sampai mereka tercerai-berai. Saul sangat kagum dengan Daud dan mengundangnya untuk tinggal di istana. Sekian kisahnya. Daud punya kebiasaan untuk berbicara dengan Tuhan setiap hari, dan dia selalu minta pertolongan Tuhan untuk melindungi domba-dombanya. Sampai di sini adik-adik. God bless you. Wow, kakak pikir ini sungguh-sungguh sangat keren adik-adik. Bagaimana Daud belajar mempercayai Tuhan sejak dia kecil? Karena Tuhan membantunya melindungi domba-dombanya dari kejaran binatang buas. Daud juga tahu bahwa Tuhan menyertainya. Tuhan telah memilih Daud menjadi Raja Israel di masa depan. Adik-adik, itulah mengapa Daud dapat memiliki keberanian. Bahkan ketika Daud melawan Goliat, aduh, situasinya itu tampak mustahil adik-adik, sangat-sangat tidak mungkin. Tetapi Daud mempercayai Tuhan. Adik-adik, ingat, kamu dapat melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Bahkan ketika segala sesuatu tampak mustahil. Adik-adik, mungkin ibu atau ayah atau kakek nenek pernah menyuruh adik-adik membersihkan kamar tidur kalian. Tapi pekerjaan itu terasa sangat besar dan sangat berat. Kalian merasa bahwa kalian tidak mungkin bisa untuk memulainya. Tapi ingat, Tuhan dapat membantu kalian melakukan apa yang seharusnya dapat kalian lakukan, meskipun tampaknya mustahil. Atau mungkin kalian tidak berkata jujur atau ketahuan. Wah, inilah saatnya untuk mengatakan yang sebenarnya. Itu mungkin tampak hampir mustahil ya bagi kalian. Tetapi Tuhan dapat membantu kita memiliki keberanian untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Adik-adik, jika kalian menghadapi sesuatu yang tampak mustahil, jangan lupa bahwa Tuhan selalu ada loh buat kita untuk membantu kita. Berhentilah dan berpikir betapa baiknya dan berkuasanya Tuhan itu. Tuhan itu adik-adik cukup besar dan cukup kuat untuk membangkitkan Yesus dari kematian. Nah, apalagi kita, ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada Yesus, kita dapat memiliki keberanian. Kita tidak perlu takut karena kuasa Tuhan lebih besar dari segalanya. Kita bisa mempercayai Tuhan apapun yang terjadi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9b. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Ingat, kamu dapat melakukan apapun yang seharusnya kamu lakukan, bahkan ketika segala sesuatu tampak mustahil. Kita bisa mempercayai Tuhan apapun yang terjadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kisah Daud. Engkau mengingatkan kepada kami kalau Daud, Tuhan berikan keberanian untuk mengalahkan ketakutan. Kami percaya kami juga bisa mengalahkan ketakutan kami dan kami memiliki keberanian karena Tuhan yang berikan kekuatan bagi kami. Pimpin kami anak-Mu Tuhan sehingga kami terus dapat mempercayai Tuhan dalam hati kami dan dalam setiap tingkah laku kami. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Adik-adik, kakak mengingatkan bagi adik-adik yang belum mengikuti Kids Altar. Yuk, cepet daftarkan diri adik-adik pada kakak-kakak sekolah minggu atau melalui IG WTC Kids. Kakak tunggu ya. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.